Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Di sini saya Putri Sofiatul Kolbi dengan nomor NPM 2221267. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Langsung saja, belajar tentang pendidikan kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya adalah belajar tentang Indonesia, belajar untuk menjadi manusia berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan atau mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional yang terdidik banyak pemahaman tentang Indonesia dan mencintai tanah air Indonesia, dengan demikian ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara demokratis. Mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana dan profesional? Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, maka Anda akan mengetahui proses sebagai berikut. Pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Kedua, menangnya alasan mengapa diperlakukan pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, mengalir sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Kelima, mendeskripsikan NC dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Keenam, merangkum tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang pembahasan ini. Langsung saja. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Sebelumnya, mari kita kembangkan persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional itu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. B. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Pada bagian berikut, Anda akan diajak untuk melakukan refleksi dengan menanyakan alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan. Pertanyaannya, mengapa negara khususnya Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar PKN? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Atau pertanyaan, apakah sejak Indonesia merdeka ataukah sebelum proklamasi kemerdekaan? Coba Anda ajukan pertanyaan lainnya. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. PKN pada saat permulaan awal atau kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk cintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan
menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dalam dimensi sosial kultural. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen Kultikultum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Soemantri bahwa pada masa Orde D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang pendidikan kewarganegaraan. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan atau pemerintah publik Republik Indonesia sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Rangkuman, hakikat, dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. 1. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Yang keempat, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Yang kelima, secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dan yang keenam, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan secara tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketujuh, PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi
konstitusi negara, dan tuntunan dinamika pengembangan bangsa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.